Ini kelas yang kita punya. Oke. Di bagian ini, streaming ini, Bapak Ibu bisa membagikan semua aktivitas, misal hal-hal informasi atau yang bersifatnya penting, silakan aja di sini. Di sini ya. Kemudian misal buat salam atau apa ke peserta didiknya atau siswa, misal selamat bergabung. Ini contoh aja. Kemudian di Classroom ini kita bisa membagikan langsung ke seluruh peserta didik. Pilih aja di bagian ini kelas, karena kita pilih kelas yang adalah 12 MIPA 1, maka yang terchecklist blok adalah 12 MIPA 1. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini file atau link, drive atau yang lainnya ya di sini. Pilih aja, kemudian post. Sebelum di post, kita juga bisa menjadwalkan, misal informasi ini kita jadwalkan di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu, jam berapa. Atur aja di bagian ini. Gitu ya. Baru klik schedule. Saya contohkan langsung post. Nih. Kemudian untuk mengganti ini sebelumnya sudah saya informasikan, silakan cek video saya di link sebelumnya atau di channel ini ya, cek sebelumnya ada video cara mengganti ini. Di classwork atau tugas kelas, kita harapkan Bapak Ibu bisa merapikan atau mengatur sedemikian rupa supaya rapi. Misalnya di sini kan ada bagian assessment, quiz, question atau material, response, topik. Misalnya dalam beberapa semester banyak topik yang mau kita ajarkan, silakan langsung dibuat topiknya di sini, jangan berantakan, langsung tugas atau apa, nggak usah. Tapi atur dulu topik, misalnya topiknya pendahuluan atau pengenalan, sesuaikan aja dengan silabus atau RPP Bapak Ibu ya. Tuh, nah ini sudah jadi satu topik. Di pendahuluan ini silakan isi materi atau tugas dan lain-lain. Awal-awal tentu tidak ada tugas atau bisa jadi tugas post test pretest ya. Misal kita tambahkan di sini materi, bukan materi, pengenalan atau informasi-informasi penting. Informasi penting kelas atau perjanjian kelas misalnya kayak gitu ya. Nah, ini deskripsinya terserah. Kemudian tambahkan file jika ada, misal foto atau yang berkaitan tentang tata tertib atau apa, serah, tampilkan aja di sini. Tuh ya, misalnya saya cari file yang ini browse ini menuju ke komputer perangkat kita. Misalnya ini peraturan ya, ini contoh aja. Oke, kita tunggu. Oke, nih. Di bagian ini bisa juga Bapak Ibu buat ulang gini ya, menggunakan Docs, Slide, Sheet, atau bentuk Google Form, isian atau apa gitu, terserah surveinya. Kemudian bisa langsung, nah di bagian ini Bapak Ibu silakan pilih yang pendahuluan, karena ini masuk dalam
pendahuluan ya, materi di topik pendahuluan. Klik. Jangan lupa diklik. Kalau tidak terpilih ini maka dia akan berantakan. Oke, kemudian kembali lagi di sini bisa diatur schedule-nya atau sebagai draft dulu bisa kita atur, kita buat ulang. Jadi Bapak Ibu buat dua dahulu, jika ada waktu kesempatan jangan menumpuk atau membuat sedikit demi sedikit tapi waktu luang banyak gitu. Jadi bisa Bapak Ibu atur sedemikian rupa di sini sebagai draft dulu. Nanti Bapak Ibu atur kapan materi itu akan tampil di siswa. Kita bisa mengatur di sini. Oke, pause. Kemudian kita tunggu. Nah, ini. Jadi nanti rapi di dalam topik pendahuluan nanti ada banyak materi atau tugas gitu ya. Nah, ini saya contohkan satu. Kemudian setelah pendahuluan kita akan buat topiknya lagi, misalnya materi misalnya minggu pertama atau terserah, sesuaikan aja di RPP atau silabus Bapak Ibu. Ini sebagai contoh. Nah, nanti kita bisa geser-geser gini Bapak Ibu. Gitu ya. Klik, tahan, geser, lepas. Klik, tahan, geser, lepas. Atau gini. Klik yang titik 3 ini, pilih move down ke bawah artinya. Gitu. Pindah ke bawah. Kalau ini kita klik berarti pindah ke atas harusnya. Nah, gitu. Oke ya. Ini mau diisi langsung boleh. Misal klik material. Tadi contoh misalnya materi 1 tentang desain grafis misalnya. Desain grafis. Kemudian pilih topiknya, jangan lupa di materi minggu pertama. Kalau jika ada file, silakan pilih filenya di mana disimpan. Usahakan Bapak Ibu simpan file semua materi itu jangan di playlist ya. Kalau bisa langsung di Google Drive. Jadi langsung simpan di sini, buat foldernya, materi-materi semuanya satu semester atau berapa semester serah, supaya tidak hilang, tidak kena virus materi-materi yang sudah kita siapkan. Begitu ya. Jadi pilih nih Google Drive misalnya kalau ada. Nah, carilah di drive kita. Mana yang filenya. Misalnya ini, pilih, klik satu kali, insert. Dah. Topiknya jangan lupa, post. Nah, tampilan ini tentunya akan tampil di siswa. Jadi kalau nggak mau tampil dahulu, silakan langsung Bapak Ibu di bagian ini, jangan di post tapi di schedulekan gitu, sebagai draft. Misal saya ulang, saya akan menyontohkan cara nih materi. Misal materinya desain buah. Oke, di bagian ini nggak usah kosongkan, ini mungkin belum kita buat materinya ya, baru judul minggu pertama. Nah, di sini save draft gitu. Nah, jadi ini belum tampil. Yang gelap ini, yang warnanya agak gelap begini, ini ada tulisan draft. Ini belum tampil ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa kita mengatur kapan mau kita tampilkan schedule materi ini di siswa. Nah, kembali lagi kalau kita mau menampilkan, ya udah klik aja ini. Titik 3 ini, klik edit. Nah, di sini tinggal post. Tadi schedule, sekarang post.
sekarang di post. Nah, post. Nah, ini udah tampil di siswa karena warnanya udah gelap. Udah terang ya, bukan gelap. Tadi gelap, masih ada draft. Misalnya kalau mau diskedulkan seperti tadi itu, kita mau menjadwalkan di di minggu pertama tapi tanggal berapa dia akan tampil. Kita nggak sempat mengatur, tapi malamnya tuh mau kita tampilkan di malam hari atau di pagi hari jam sebelum mulai belajar gitu. Silakan atur aja seperti itu. Sedemikian rupa supaya rapi. Jadi silakan Bapak Ibu atur seperti ini rapi agar siswa juga lebih melihatnya lebih rapi untuk dia belajar, kemudian lebih nyaman untuk membaca materi-materi yang sudah ditampilkan di classroom. Nah, di bagian ini saya contohkan dua aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah semua topik yang sudah kita buat. Di bagian atas ini ada lagi di people nih atau anggota student. Nah, ini kosong masih ya, karena kita belum mengundang. Di bagian ini jika link yang sudah kita share, bagikan di grup, wali kelas atau lainnya ke siswa, tetapi kejadiannya siswa tidak bisa masuk ke kelas. Yang pertama kemungkinan dia menggunakan akun personal biasa. Jadi kalau menggunakan akun personal biasa tidak bisa masuk, minta emailnya, kemudian Bapak Ibu tambahkan di sini. Berlaku juga untuk email yang lain, Google ya. Selama dia Google bisa masuk di sini, di kelas. Kemudian di bagian ini, tambahkan siswa. Misalnya saya akan menambahkan nih email ini adalah email saya personal biasa ya. Klik tambahkan, kemudian invite nih. Atau link ini, nah ini link ini yang saya maksudkan tadi tidak bisa gagal siswa untuk mengklik link ini. Kopikan ini link ini, kemudian di siswa gagal, maka caranya seperti ini yang pertama, invite. Nah, jadi kita ada satu calon siswa yang belum klik join di akunnya. Nah, yang cara kedua bisa menggunakan kode kelas. Kode kelas Bapak Ibu ini. Klik di streaming nih, kemudian cari nih, klik ini, display, klik satu. Nah, ini. Kode ini yang Bapak Ibu share ke grup atau ke siswanya langsung yang tidak bisa melalui WA atau Telegram dan lain-lain. Copy, kemudian pastikan di grup WA. Nah, begitu ya. Untuk jika tidak bisa lagi mungkin kemungkinan dia emailnya bukan email Google ya. Kemudian untuk setelah people ada grades. Ini ada penilaian jika Bapak Ibu membuat tugas atau latihan-latihan, maka dia akan tampil di sini nilai-nilai. Baik Bapak Ibu, itu silakan dicoba dirapikan kelasnya. Boleh Bapak Ibu menampilkan misal ada kuis tidak menggunakan Google Form atau quizzes, Kahoot atau yang lainnya silakan bisa ambil linknya, tampilkan di sini. Pastikan di sini, begitu. Baik, silakan dicoba Bapak Ibu.